Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan 2. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan kita yang kelima. Tidak terasa sudah pertemuan yang kelima. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan kesehatan dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa terus menggali ilmu dan belajar hingga kita mencapai kesuksesan. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mempelajari dan juga melakukan proses belajar mengajar pada hari ini, langkah baiknya kita sama-sama berdoa dulu agar perjalanan proses belajar mengajar kita berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, pada hari ini di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai, mohon izin saya share materinya. Hari ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik. Model bisnis konvensional, waralaba, dan e-commerce. Pendahuluan, model bisnis konvensional, waralaba, dan e-commerce. Pengertian bisnis menurut Owen adalah suatu perusahaan yang berhubungan dengan distribusi dan produksi barang-barang yang nantinya dijual ke pasaran ataupun memberikan harga yang sesuai pada setiap jasanya. Menurut pendapat Raymond E. Gloss dalam bukunya Business, Its Nature and Environment and Introduction, bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perindustrian, di mana sebuah perusahaan atau organisasi melakukan perbaikan-perbaikan standar serta kualitas produk mereka. Menurut Scarborough 2014, entrepreneur adalah seseorang yang menciptakan sebuah bisnis baru dengan segala risiko dan ketidakpastian untuk tujuan mendapatkan keuntungan dan pertumbuhan usaha yang teridentifikasi dari kemampuannya mendapatkan peluang yang baik dan kecakapan dalam memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang dimiliki. Bisnis terdiri dari berbagai macam tipe dan dikelompokkan dengan cara yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan beberapa klasifikasi bisnis antara lain. Pertama, manufaktur merupakan bisnis yang memproduksi barang yang berasal dari bahan mentah atau komponen-komponen kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Contohnya seperti perusahaan yang memproduksi barang fisik seperti pipa atau mobil. Dua, bisnis jasa yaitu bisnis yang menghasilkan barang intangible dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang telah diberikan. Tiga, pengecer atau distributor merupakan pihak yang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Keempat, usaha pertambangan dan pertanian merupakan perusahaan yang memproduksi barang-barang mentah seperti tanaman atau mineral. 5. Bisnis keuangan adalah bisnis yang mendapat keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. 6. Informasi bisnis adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari penjualan kembali properti intelektual. Ketujuh, utilitas adalah sebuah bisnis yang menjalankan layanan publik seperti listrik dan air yang biasa didanai oleh pemerintah. 8. Bisnis real estate yaitu bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan menjual, menyewakan dan pengembangan properti, rumah atau bangunan.
9, bisnis transportasi adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi tujuan. 10, bisnis online, yaitu bisnis yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. B, bisnis konvensional. Apa itu bisnis konvensional? Bisnis konvensional atau yang lebih sering dikenal dengan bisnis offline adalah kegiatan atau transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung, bertatap muka antara penjual dengan pembeli. Kelebihan dalam bisnis konvensional, pembeli langsung dapat melihat produk yang akan dibeli sehingga pembeli tidak merasa ragu akan produk yang akan dibeli. Pembeli juga dapat memilih produknya sendiri. Umumnya bisnis konvensional memiliki tempat atau kios sendiri sehingga pembeli dapat mengunjungi kios dan dapat secara langsung bertemu dengan penjual. Memiliki banyak stok sehingga apabila sewaktu-waktu pembeli ingin membeli produk, mereka tidak perlu waktu yang lama untuk mendapatkan produk tersebut. Terjamin karena selain dapat melihat barang secara langsung, pembeli juga dapat mengetahui penjual secara langsung atau face to face, sehingga tindakan penipuan minim terjadi. Bisnis konvensional melakukan promosi melalui media berupa spanduk, majalah, iklan koran, brosur, sales, dan pintu ke pintu, televisi, dan radio. Kekuatan yang dimiliki oleh setiap manusia yang sering disebut dengan imajinasi. Melalui imajinasi atau yang sering juga diistilahkan dengan mimpi. Dalam bahasa motivator, inilah manusia dapat mencapai kemauan yang tinggi dan kesanggupannya dalam menemukan segala hal. Imajinasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu imajinasi sintesis dan imajinasi kreatif. Imajinasi sintesis adalah untuk tidak menciptakan hal yang baru, tetapi membentuk dan menyusun yang lama dalam bentuk kombinasi baru. Sedangkan imajinasi kreatif adalah menciptakan hal-hal baru, terutama apabila imajinasi sintesis tidak bisa bekerja dalam memecahkan suatu masalah. Dalam hubungan ini, berpikir kreatif seseorang wirausaha dapat merombak dan kemudian mendorongnya dalam pengembangan lingkungan menjadi berhasil. Pengertian bisnis. Pengertian bisnis menurut Owen adalah suatu perusahaan yang berhubungan dengan distribusi dan produksi barang-barang yang nantinya dijual ke pasaran atau memberikan harga yang sesuai pada setiap jasanya. Pengertian entrepreneur menurut Scarborough tahun 2014, entrepreneur adalah seseorang yang menciptakan sebuah bisnis baru dengan segala resiko dan ketidakpastian untuk tujuan mendapatkan keuntungan dan pertumbuhan usaha yang teridentifikasi dari kemampuannya mendapatkan peluang yang baik dan kecakapan dalam memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang dimiliki. Klasifikasi bisnis. Beberapa klasifikasi bisnis antara lain, manufaktur merupakan bisnis yang memproduksi barang yang berasal dari bahan mentah atau komponen-komponen. Bisnis jasa yaitu bisnis yang menghasilkan barang intangible dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang telah diberikan. Pengecer atau distributor merupakan pihak yang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Usaha pertambangan dan pertanian, bisnis keuangan adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Klasifikasi bisnis. Informasi bisnis adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari penjualan kembali properti intelektual. Utilitas adalah sebuah bisnis yang menjalankan layanan publik. Bisnis real estate yaitu bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan menjual, menyewakan, dan pengembangan properti. Bisnis transportasi adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi tujuan. Bisnis online yaitu bisnis yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Bisnis konvensional. Bisnis konvensional adalah kegiatan atau transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung bertatap muka antara penjual dan pembeli. Kelebihan bisnis konvensional. Kelebihan dalam bisnis konvensional, pembeli langsung dapat melihat produk yang akan dibeli,
Memiliki tempat atau kios sendiri sehingga pembeli dapat mengunjungi kios dan dapat secara langsung bertemu dengan penjual. Memiliki banyak stok terjamin pembeli dapat mengetahui penjual secara langsung atau face to face. Kekurangan bisnis konvensional, lingkungan pemasarannya yang terbatas, membutuhkan modal yang cukup besar, memerlukan banyak stok. Apabila pembeli ingin membeli barang, maka harus pergi ke toko tempat dijualnya barang tersebut. Dan juga persaingan bisnis konvensional biasanya berada di sekitar lokasi usaha. Bisnis waralaba. Apa itu bisnis waralaba? Pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang franchiser atau pemberi waralaba dengan kewajiban pada pihak franchisee penerima waralaba untuk mengikuti metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba. Bisnis waralaba, Martin Mandelson menyatakan bahwa waralaba format bisnis ini terdiri atas yang pertama konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba. Yang kedua adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek permulaan bisnis sesuai dengan konsep pemberi waralaba. Proses bantuan dan bimbingan yang terus-menerus dari pihak pemberi waralaba. Bisnis waralaba, kontrak yang dibuat oleh pihak franchisor dengan franchisee berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Sejak penandatanganan kontrak antara kedua belah pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak franchisor adalah menyerahkan lisensi kepada franchisee. Bisnis waralaba sedangkan yang menjadi hak franchisee adalah sebagai berikut. Logo merek dagang atau trademark, format atau pola usaha. Dalam kasus tertentu berupa rumus, resep, desain, dan program khusus. Hak cipta atas sebagian dari hal di atas bisa dalam bentuk tertulis dan terlindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta. E-commerce. E-commerce menurut Martin Coutts adalah pertukaran barang dan jasa antara biasanya organisasi independen atau orang-orang yang didukung oleh penggunaan sistem ICT, Information and Communication Technology, yang komprehensif dan infrastruktur jaringan yang standar secara global. Pendekatan lain untuk menjelaskan apa itu e-commerce berasal dari model 5C, ZOAS 2014. Commerce perdagangan, collaboration, kolaborasi, communication, komunikasi, connection, koneksi, computation, komputasi. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kita akan bertemu dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan terus menggali ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.